Oke, selamat sore, selamat datang. Terima kasih telah menghadiri acara pada sore hari ini. Kita mengadakan kita dari Histeria, saya Hilda sebagai moderator. Hari ini kita ada acara Buah Tangan ke-41 dengan tema Dari Simalungun ke Pelosok Negeri. Dan di sebelah saya ada narasumber kita pada sore hari ini. Eh, ada Bapak Sultan Saragih. Bang. Selamat datang, Bang. Selamat datang, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita memasuki acara, kita mau lihat dulu performance dari Bang Sultan Saragih. Silakan. Oh ya, sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang tari apa yang akan dilakukan. Penjelasan singkat, silakan. Ya, terima kasih buat teman-teman dari Histeria yang sudah memfasilitasi untuk Simalungun bisa hadir dan tampil di Semarang. Nama saya Sultan Saragih dari Simalungun. Saya mewarisi tari-tari tradisional Simalungun ini dari Maestro Opung Raminah Garingging. Jadi Opung Raminah Garingging ini seorang maestro yang memiliki tari-tari tradisi yang hampir punah. Jadi tidak pernah lagi terlihat, tidak pernah lagi mencuat, dan lebih banyak tenggelam ya. Tapi Opung Raminah ini memiliki kemampuan untuk meng-up kembali tari-tari tradisi Simalungun yang hampir hilang. Termasuk salah satunya Tortor Nanggurdaha atau tari burung Garuda. Nah, dalam dekade 8-10 tahun, tari ini tidak pernah muncul di Simalungun. Dan kami baru mengeksplornya bersama Opung Raminah Garingging pada tahun 2017. Itu ketika hendak tampil di Jakarta. Ada chemistry yang membuat saya itu bisa terkoneksi dengan tari tradisi Tortor Nanggurdaha ini. Jadi ada chemistry-nya. Jadi ada mendapat mimpi, ada mendapat chemistry lain. Dan Opung Raminah tidak mengajarkan langsung gerak dan tarinya, tapi menginstruksikan. Itu tarinya kurang ke bawah, kepalanya kurang ke atas, meliuknya kurang ke kiri. Dia usianya 90 tahun, jadi menginstruksikan gerakan-gerakan saja, tapi tidak bisa mengajarkan. Nah. Dan burung Garuda ini adalah hewan mitologi Simalungun. Hewan mitologi Simalungun yang kita lihat hampir terdapat di seluruh Nusantara. Kalau di Jawa Barat ada disebut manuk dadali. Kemudian Jawa Tengah itu ada disebut dengan jatayu. Kemudian di Bali Garuda Kencana Wisnu. Jadi ternyata memang wilayah-wilayah Nusantara ini punya ekspresi burung Garuda, tapi gerak, corak, dan bahasanya berbeda-beda. Tapi esensinya dia dengan burung Garuda sebagai pengayom ada dia. Jadi memang tepat sekali. Jadi Soekarno membuat Garuda Pancasila memang bersumber dari falsafah dan kearifan lokal di seluruh Nusantara. Itu kira-kira gambaran tentang burung Garuda, dan cerita ini mengisahkan tentang kerajaan raya yang ada di Simalungun yang dihampiri oleh burung Garuda dari tengah hutan. Nah, di situ karena keganasannya burung Garuda ini memangsa semua ternak-ternak, hewan-hewan, peliharaan. Jadi gaduh
penduduk kerajaan Garut, kemudian meminta kepada raja untuk mengatasi kehadiran burung Garuda. Nah, di sini nampak nanti pertikaian antara raja dan burung Garuda, tidak pernah menang, tidak pernah kalah, berhari-hari berkelahi. Akhirnya ada kesepakatan dengan burung Garuda agar tidak lagi mengganggu kerajaan, tapi akan diberikan sesajian. Jadi burung Garuda akan diberi zona batas di hutan kerajaan, tidak boleh masuk ke wilayah kerajaan, dan raja memberikan sesajian kepada burung Garuda agar tidak lagi memakan ternak-ternak yang ada di wilayah kerajaan, dan kemudian meminta menjadi pelindung kerajaan, intinya menjadi pelindung. Itulah kira-kira gambaran tentang apa yang saya mau tarikan. Saya menari dengan dua karakter raja dan karakter burung Garuda. Nah, kita saksikan ya. Kita saksikan tarian berikut ini.
Cek. Sangat luar biasa. Boleh bernapas dulu, Bung. Ini tadi adalah tari Tortor Nanggur Daha atau tari burung Garuda yang dikembangkan oleh Maestro Opung Raminah Garingging yang saat ini sudah berusia 90 tahun. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut bagaimana proses tarian ini tercipta, bagaimana pengalaman Bang Sultan Saragih bersama-sama Maestro. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut, tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Peka Kota, Histeria Art Lab, Laki Masak, Bukit Buku, Sedulur Kampung, dan di Tampar sebagai platform pendukung acara. Acara hari ini sederhana aja, nanti kita bakal diskusi-diskusi ringan. Ada terima kasih juga kepada Kak Susika Damanik sebagai penanggap yang akan menanggap acara hari ini sebagai penari tradisi dari seni tari UNES. Terima kasih. Sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu histeria, lalu ada program-program apa saja di histeria. Jadi histeria merupakan sebuah wadah untuk terwujudnya ekosistem seni dan kreativitas yang sehat, mensejahterakan, dan berkelanjutan. Histeria ini sudah dibentuk sejak 11 September tahun 2004. Jadi sudah sangat lama. Histeria ini memproduksi artistik dan juga memfasilitasi pertemuan lintas disipliner dalam skala lokal hingga global untuk mencari terobosan-terobosan dalam persoalan kreativitas, seni, komunitas, anak muda, dan juga isu kota. Kemudian histeria ini juga mempunyai program yaitu Histeria Art Lab. Apa itu Histeria Art Lab? Merupakan sebuah art laboratory of hysteria, platform yang sudah berdiri dari tahun 2016, kemudian diperbarui kembali di tahun 2022 untuk mengadopsi pendekatan berkreasi yang lebih fleksibel, mengikuti perkembangan dunia seni dan terbuka bagi seniman yang baru memulainya. Kemudian di Histeria juga ada program Peka Kota Institute, merupakan salah satu platform sebagai wahana anak muda untuk belajar isu urbanisme warga dan tata kota. Kemudian acara yang kita laksanakan hari ini adalah Buah Tangan. Buah Tangan itu sendiri adalah program inisiasi dari Histeria Art Lab untuk berbagi pengalaman seniman ke publik dari residensi atau proses berkaryanya dari luar kota hingga negeri. Jadi sesuai dengan tema, kita mengundang seniman untuk membagikan ceritanya kepada kita semua. Kita akan masuk ke rangkaian acara selanjutnya yaitu sesi Buah Tangan. Kita akan melakukan sharing-sharing ya. Mungkin langsung aja kita mulai sesi diskusinya. Apakah sudah siap untuk masih bernapas? Untuk kakak bisa kita duduk di depan ya bersama-sama. Oke. Oke, tarian yang tadi kalau aku sesuai yang apa yang udah dijelaskan di awal. Jadi tarian ini yang dikembangkan oleh Maestro Opung ini ya, Opung Inah Garingging. Dia sendiri yang mengembangkan. Oke, kita akan bertanya bagaimana awal mula Bang Sultan Saragih ini bisa mengetahui tentang tarian ini, kemudian merasa sangat bersemangat untuk mempelajarinya sehingga menemani sang maestro belajar di sana
dan apa saja yang sudah didapat, bagaimana prosesnya bisa diceritakan. Saya kasih mic-nya. Cek cek. Ya, terima kasih. Saya sendiri sebenarnya tidak punya latar belakang penari ya. Latar belakang saya adalah teater. Waktu itu belajar drama di Teater Gajah Mada, Universitas Gajah Mada di Jakarta. Hanya tentang drama. Tapi sepulang dari Jogja, kampung halaman, ada keprihatinan saya melihat dunia seni tari di Simalungun, baik dari segi manajemennya, baik dari segi performanya, baik dari segi tempat-tempat yang representatif untuk tampil itu low. Nah, makanya saya searching keliling, akhirnya bertemu dengan Ramina Garingging dalam kondisi tidak dikenal dan tidak terkenal, dan di rumah yang dalam tanda kutip kurang bagus. Jadi sebenarnya banyak maestro-maestro atau empu-empu atau ahli-ahli tradisi yang ada di sekitar kita, tapi dia tertutup. Setelah saya bertemu dengan dia, Bang, saya ketahui ternyata dia banyak memiliki tari-tari tradisi Simalungun sampai puluhan tari tradisi. Yang satu persatu diangkat, kemudian diangkat kembali, tahun ketiga diangkat kembali, di-up, sampai kira-kira ada 16-an tari lah. Dan sebenarnya masih ada lagi tari-tari selanjutnya, cuma saya butuh waktu untuk mempelajari gerakan-gerakan sama soul-nya, ya kan. Ada lagi yang mau dia tawarkan, tapi waktu untuk saling berinteraksi dan belajar itu masih butuh waktu. Jadi salah satu titik temu kami itu di tari Nanggurdaha ini, tari burung Garuda. Jadi itu chemistry ya. Kami juga tidak ada bayang-bayang untuk menghadirkan tari ini, tapi dia muncul sendiri. Jadi malam-malam itu sebelum pertunjukan di Jakarta, saya mendapat mimpi tentang burung Garuda. Terus tertidur, begitu bangun sudah menggerak-gerakkan sayap sendiri. Kemudian kalau kita pergi ke jalan raya, kan di bawah apartemen kan banyak itu apa namanya, jual-jual nasi ayam, nasi ayam geprek ayam itu kan, tahu tempe, terus deretan-deretan itu ya. Nah, saya itu dikasih daging ayam hanya sayap. Tapi yang sedang terkoneksi dengan saya tidak mau ini. Dia maunya kayak bebek tapi kan yang kalau kita lihat di etalase kan segini dia, besar-besar. Nah, dia maunya itu yang terkoneksi. Jadi mana bisa aku makan kayak itu, besarnya daging, bilang. Nah, itulah. Jadi selama 3 hari terkoneksi, dibimbing sama Opung Raminah, bikin seperti ini gerakannya, bikin seperti itu gerakannya. Akhirnya saya susun krit untuk mendapatkan gerakannya dan mendapatkan story-nya. Nah, inilah. Jadi selama 5 tahun lah baru dia mulai nampak karakter tari Tortor Nanggurdaha ini. Tahun pertama, kedua, ketiga masih ekspor, pencarian. Dan ini saya pikir sangat mahal ya. Sangat mahal karena gerakan tarinya tidak umum. Ada gerakan yang tidak saya tahu apa maksud dan tujuan dan artinya. Tapi harus dikerjakan. Mungkin tahun ke-6, ke-7
baru kita bisa mendapat intuisi apa sebenarnya susunan dari semua gerakan-gerakan yang khas dari tradisi Simalungun Tortor Nanggurdaha. Ya. Luar biasa. Jadi ini semacam proyek yang dikerjakan berdua dari awal belum terbentuknya tarian ini, dan itu prosesnya selama 5 tahun. Jadi Bang Sultan Sargi ini kan belajar drama masa mahasiswa ya, belajar drama, teater. Jadi makanya waktu Bang Sargi menampilkan tariannya, ekspresinya tuh seperti orang kerasukan. Langsung teatrikal, langsung saya kaget liatnya. Waduh, matanya udah berubah banget, gerakannya tegas banget, dan itu keren banget. Iya, itu kelihatan mana bagian burung Garudanya, mana bagian peran dia sebagai raja, merasakan ya Kak ya. Mungkin Kakak bisa menanggapi yang baru saja diceritakan kepada kami. Ya, baik, terima kasih. Mulai dari awal saya lihat tadi Bapak Bang Sultan tadi bergerak. Ini tadi judul tarinya apa, Bang? Tortor Nanggurdaha, burung Garuda. Ini baru saya, walaupun saya orang Simalungun, baru pertama kali mendengar ini, Mbak. Jadi tadi saya, ini kok namanya udah susah saya sebut kayak gitu. Tadi saya mulai lihat proses Bapak Abang ini menampilkannya itu, gerakannya sangat mengekspresikan ya Mbak ya. Mulai dari awal dia tuh pertama masih santai, bawaannya masih santai. Tiba-tiba mempunyai kekuatan yang menonjol. Jadi kayak kelihatan keserupan yang dibilang Mbak ini tadi. Ya, tapi itu tadi Bapak udah 5 tahun ya dalam membuat tarinya. Betul. 5 tahun. Diulang, diperbaiki, diulang, direvisi, diulang, direvisi lagi sampai dapat track yang bagus. Tapi menurut pendapat saya tadi sudah menggambarkan ya Mbak ya. Sudah menggambarkan sekali untuk tari burung Garuda. Semoga bisa Bapak kembangkan selalu. Semoga abangnya bisa mengembangkan ke seluruh dunia, kemanapun melangkah. Ini udah sampai ke Semarang, ke Histeria ya Mbak ya. Ya itu aja sih yang mau saya sampaikan untuk tari burung Garuda. Terima kasih. Aku punya pertanyaan lain. Jadi tari ini resmi dikenalkan ke Indonesia, ke seluruh Indonesia ini pada tahun berapa? Ya, belum ya. Dan dia durasi tampilnya sangat jarang. Jadi mungkin sekali setahun dia baru tampil pada event-event tertentu, tidak setiap bulan atau tidak hampir dipertunjukkan. Sangat jarang dikeluarkan lah untuk ditampilkan. Hanya kalau memang ini eventnya tepat, segmennya memadai dan punya chemistry, baru dia dihadirkan. Kalau Opung bilang jangan, nah seperti itu. Berarti masih atas dasar izin Opung ya, kalau mau betul. Menampilkan tarian ini. Ya. Jadi belum dikenalkan secara luas juga ke publik. Ya, betul. Keren sih, keren banget. Kita tepuk tangan dulu dong. Filosofinya berarti tadi ya kayak burung Garuda itu sendiri hewan mitologi yang sebenarnya ada di Jawa juga, ada di Bali juga. Tapi karena kita lagi membahas tentang Simalungun, jadi zaman dulu ceritanya hewan mitologi ini dulu memangsa hewan-hewan ternak yang ada di Simalungun. Kemudian ada raja dari sebuah kerajaan di Simalungun yang membuat kesepakatan dengan Garuda ini supaya Garuda ini melindungi Simalungun. Sebenarnya Garuda ini keren banget ya. Dia kan lambang negara Indonesia juga ya. Dia digambarkan dengan sangat gagah. Dan tarian tadi abang ini benar-benar membawakannya menurut aku keren karena ia melambangkan Garuda itu sendiri. Dia gagah, berani dan sangat kuat.
Keren banget. Eh, aku mau mungkin pertanyaan personal ke Abang. Kenapa memilih medium tradisional? Padahal kan kita kan sudah hidup di modern ya. Mungkin pertanyaannya klise. Kenapa masih mau melestarikan budaya dari Simalungun? Apalagi tarian ini kan tarian yang baru dibentuk, belum dikenal luas oleh masyarakat. Kenapa mau apa ya membuat kerepotan untuk diri sendiri gitu, bikin tari, padahal tari di Indonesia tuh udah ada banyak, kenapa bikin lagi tari, terus mau dibawa kemana tarian ini ke depannya, karena kan katanya belum dikenal luas dan masih harus atas izin opung untuk menarikan ini. Terus apakah tidak ada keinginan untuk ini dikenalkan secara nasional, mungkin di event-event nasional, mungkin bisa ke internasional, atau seperti apa sih tujuannya menciptakan tarian ini, bisa diceritakan? Terima kasih. Satu persatu ya pertanyaannya. Ada 4. 4 toh, bingung ya. Ya yang pertama kan mengapa repot-repot dan melelahkan mengangkat seni tradisi yang dalam tanda kutip tidak laku gitu ya, memang tidak laku. Jadi selama 5 tahun searching bertanya melihat, tahun ke-7 sampai tahun ke-10 baru kita menemukan mutiaranya. Betul, saya menemukan mutiaranya seni tradisi itu setelah tahun ke-10. Tahun ke-10, dan walaupun gerakan-gerakan sederhana, ya mungkin hanya kakinya begini, atau dia hanya begini, tapi dia menciptakan sikap, karakter, dan semangat jiwa komunal. Jadi tari tradisi ini sebenarnya membawa komunal sebuah etnik untuk mengarahkan kepada soul atau spiritual tertentu. Tari ini sedang menggiring. Jadi ketika komunal itu banyak error atau banyak terjadi problem atau kejahatan-kejahatannya sering banyak muncul di kiri kanan, tradisi ini sebenarnya menggiring generasi untuk melewatkan hal-hal seperti itu. Dia membawa komunal generasi-generasinya untuk mencapai spiritual yang lebih murni dan lebih bagus. Nah, itu saya melihat itu. Ada lagi tari-tari tradisi lain tapi belum saya pelajari, tapi karakter pembawaan, sikap, attitude itu sedang diajarkan oleh tari tradisi ini. Dan itu sangat mahal ketika banyak arus modernitas ya. Game, Android segala macam itu kan banyak berita-berita hoax segala macam, kan menyingkirkan spiritual yang sedang dibawa oleh tradisi ini kan. Nah, makanya mau mengapa lelah, karena sudah melihat mutiara-mutiaranya, berlian-berlian jiwanya itu sudah bisa satu persatu saya tangkap, dan ini butuh untuk dibawakan ke zaman berikutnya dengan adaptasi-adaptasi baru ya. Nah, kira-kira itulah satu pertanyaan. Pertanyaan kedua. Gak ada di sini sih. Aku nanya sendiri. Mau dibawa kemana ke depannya tarian ini? Ya, terus terang ya, seni tradisi tidak dapat menghidupi seni tradisi itu sendiri, kecuali dia memiliki pengayom, atau dia memiliki pengasuh yang bisa memblok dari berbagai arus-arus budaya luar. Kita lihat contohnya di Yogyakarta, seni tradisi dapat menghidupi dirinya sendiri karena memiliki pengayom, dan mereka membantu dan memberi dana keistimewaan untuk tradisi. Jadi dia bisa berlangsung. Juga dengan di Solo ya, di Solo juga diayomi oleh pengayom dari keraton. Jadi dia bisa hidup dengan
tradisinya sendiri. Juga di suku Baduy dia memblok arus-arus budaya luar, dia bisa menghidupi. Tapi yang berada di masa-masa atau di era-era heterogen, nah, ini sangat sulit. Heterogen itu kan dia berdampingan dengan banyak culture-culture lain, culture-culture luar kan yang mau berkompetisi kan, disingkirkan maju. Kita harus punya strategi kebudayaan untuk mengangkat seni tradisi ini di era digital. Jadi kemarin saya berterima kasih kepada Lawemer di Sihombing yang sudah meng-up seni tradisi dalam tanda kutip tidak laku ya di tengah-tengah dunia fashion dan dancer hip hop. Nah, jadi kami itu diselipkan di tengah agar publik bisa melihat kembali apa itu seni tradisi lokal yang sebenarnya memiliki kejeniusan tapi tidak terbaca oleh generasi sekarang. Itu kira-kira ketiga. Tadi 4 atau Tadi 4 jadi 2, singkat aja. Iya, kalau aku nangkepnya seni tradisi ini dia membawa pesan yang sangat kuat ya daripada tari-tari modern mungkin yang sekarang asal freestyle apa segala macam itu. Sedangkan tari tradisi ini setiap gerakannya mengandung makna. Makanya kenapa dipikirkannya bisa sampai bertahun-tahun dan baru ketemu mutiaranya aja bahkan setelah 7 sampai 10 tahun setelah tarian ini tercipta gitu. Dan harapannya juga tarian ini bisa selalu ada sampai masa-masa selanjutnya kalau dipelihara. Begitu ya. Harus ada yang memelihara, mewadahi ini buat untuk selalu berkembang ke zaman selanjutnya karena ya contohnya Semarang heterogen itu tadi ya banyak tradisi yang masuk mungkin ya susah kalau misalkan memang tidak ada yang melindungi. Silakan Kak kalau mau menanggapi. Iya, menurut saya juga cukup sih mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Sultan mengenai tari tradisi. Ini tadi kan mengenai tari burung Garuda juga itu termasuk tari tradisi yang sudah turun-temurun ya Pak ya. Dan Abang Sultan mau mengembangkan. Semoga benar-benar bisa nanti populer kemana-mana ya Mbak. Ya, kalau dari saya sih singkat aja. Semoga Bapak kedepannya bisa selalu dapat mengembangkannya dan selalu bersemangat untuk membawa Simalungun kemana aja. Ini udah terbawa Simalungun ke Jawa dan saya sangat bangga sebenarnya hari ini. Kemarin Pak Bang Sultan di sini nggak apa-apa cerita langsung ya Mbak. Kemarin Bang Sultan ngechat saya bahwa bekerja sama dengan Histeria bahwa ingin menyampaikan ini tadi bagian burung Garuda. Ternyata malam ini udah tersampai. Senang nggak Pak rasanya? Ya senang. Ya itu saja sih dari saya. Saya sebagai selaku penari tetaplah Bapak tetap berjuang walaupun Bapak tadinya nggak jurusan tari ya Pak ya. Tapi dari semangat Bapak ini kayak saya mau mengembangkan Simalungun lebih lanjut. Kayak semangatnya itu menggema seperti itu Mbak. Walaupun sebenarnya dari hentakan kakinya tadi udah tajam banget saya, ini sampai nggak ke saya tadi duduk di situ, ini sampai nggak ke saya, kayak gitu saya ikut jantungan, waduh, ini bapaknya kesurupan atau bagaimana ini kayak gitu, terkejut lah baru melihat pertama kali, walaupun saya orang Batak sama-sama termasuk tinggal di Siantar, tapi baru pertama kali ini melihat Bang Sultan menarikan tari Garuda dari Simalungun. Saya ikut bangga melihat perjuangan Bapak ini bisa sampai ke sini. Bangga sekali karena saya baru tahu dan saya bisa sampai di tempat ini karena beliau menyampaikan, ayo ikut ke Histeria.
Janjinya tadi pertama bukan itu ya Pak. Ya maaf saya bocor sedikit. Karena kemarin saya memang ingkar janji karena memang ada kerja mendadak. Jadi bisanya hari ini. Ternyata ganti konsep. Ya nggak apa-apa Pak. Saya bisa siap kayak gitu. Ya saya mau sampaikan ke Bapak semoga berkarya lebih lanjut. Jangan patah semangat. Semoga Simalungun semakin jaya dan terkenal. Ya, terima kasih. Ya, saya juga sangat berterima kasih dengan Maestro Opung Raminah Garingging ini. Ini teman berantem saya. Ya, pokoknya kalau sama dia habislah kita, habis. Ini pun disuruh ngapain lama-lama di Semarang, pulang. Habislah. Tapi di balik itu dia punya kepedulian. Nah, dan saya selalu menegosiasi. Ini penting untuk memperlihatkan Simalungun ke dunia luar, dunia publik. Tapi tetap aja marah nih. Nah, ini teman berantem selama lebih dari 10 tahun. Sering dimarahi. Kadang saya ngambek tidak mau menemui dia lagi. Sampai nggak mau menemui. Tapi akhirnya kami baikan lagi dan diajarkan satu tari lagi. Kemudian selanjutnya akan memperlihatkan tari-tari berikutnya. Dan maestro ini memang dalam era modern digital ini terabaikan, sangat terabaikan. Makanya perlu generasi-generasi pendamping yang mampu meng-up dari segi manajemen, mengorganize, melihat visi, menemukan marketing, pasar, event-event. Harus ada pendamping yang bisa membawakan pengetahuan kunonya ini yang sangat penting ini agar bisa eksis kembali ke generasi zaman now, kekinian. Jadi saya terima kasih buat Opung Raminah Garingging. Minta maaf kalau banyak melawan. Ya mudah-mudahan tahun depan masih bisa melanjutkan karya-karya berikutnya bersama Opung Raminah Garingging. Jadi Opung Raminah Garingging, Raminah Garingging ini, maaf, usia udah 90 tahun ya. Wow, luar biasa. Tapi apakah Opung masih aktif menari? Atau dia di tempatnya itu masih aktif melakukan tari atau melakukan apa? Ya, Opung dalam tanda kutip sudah berkali-kali dengan saya hendak dan ingin pergi dalam tanda kutip ke alam seberang gitu loh. Dia sudah minta itu. Ya, dia sudah minta pergi ke alam seberang kan. Aku udah cukup lah 90 ini gini pengalamanku aku udah bisa aku selesaikan. Ya, tapi alam belum mau alam dia sakit sembuh lagi. Dia opname sembuh lagi ya kan. Dia sudah ini putus asa berobat sana sini sembuh lagi. Udah sembuh, marah-marah lagi. Jadi kalau kita lihat dia marah-marah, berarti indikatornya dia sehat. Nah, karena dia masih bisa mempus ya kan. Jadi apa pertanyaannya? Kegiatan Opung Raminah ini apa? Opung kakinya sudah mulai tidak bisa melangkah berdua. Dia harus dengan dengan tongkat. Dengan tongkat. Jadi dia kalau kami latihan di halaman Roh Maestro itu dia selalu duduk. Baru diperhatikan satu persatu gerakannya. Tapi dia tidak akan mengkat, tidak menyalahkan atau mengkoreksi kalau mereka belum selesai. Begitu selesai baru dipanggil satu persatu, dievaluasilah ininya, gerakan-gerakannya. Dia berdasarkan instruksi. Kalau melatih secara gerakan fisik ini udah nggak bisa lagi. Jadi Opung Raminah ini punya murid ya di sana? Ya. Punya banyak kayak pondok gitu? Ya, semasa dia masih masih kuat, hampir 100. Hampir 100 anak-anak sekolah. Berarti cukup terkenal juga di sana ya? Di Kota Siantar cukup terkenal. Dari SMK GKPS, SMA Kartika, dari SDRK 7, kemudian Sanggar di Sekbut Sidamanik, Naguri Tongah, di Timothy Farm. Dia kuatlah untuk berkeliling
asal sehat kuat dia. Kemudian julukan yang diberikan yaitu maestro. Maestro itu prosesnya bagaimana prosesnya sampai diberi julukan sebagai maestro? Ya maestro sebenarnya saya iri ya, iri melihat seniman-seniman yang ada di Pulau Jawa sudah dapat gelar maestro tapi usianya masih di bawah opung, ya kan, 75, 80. Mereka sudah dapat gelar maestro tapi opung ini sudah puluhan tahun menari, lebih dari 30 tahun masih belum mendapat. Akhirnya saya susun dengan teman-teman jejaring seniman di kawasan Danau Toba. Saya buat seminarnya, focus group discussion, kami bikin buku biografinya, kami tampilkan di depan Ibu Wali Kota, bertemu dengan Dinas Pendidikan. Nah, selama tahun pertama gagal, kita ajukan kementerian gagal, tahun kedua juga gagal lagi. Nah, akhirnya tahun ketiga di tahun 2023 berhasil. Ya, berangkat ke Jakarta mendapat anugerah maestro dari Kemendikbud. Maestro seni tradisi. Ya. Bahkan bukan cuman pembangunan aja yang nggak merata di Jawa, bahkan masalah isu seni pun sangat tidak rata ya, baru Jawa-Jawa aja yang terlihat. Ya, makanya saya suka keliling Jakarta, Semarang, Jogja, Jakarta. Untuk memperjuangkan ini ya, luar biasa sih. Mungkin dari penonton ada yang mau bertanya? Salam kenal. Nama saya Kesit, saya manajer program di Histeria. Sebenarnya kalau dengan saya mungkin tidak akan mengomentari tarian tadi yang saya cukup menangkap filosofi di balik gerakan-gerakan yang dikoreografikan dan kemudian pemaknaannya bagaimana. Saya kira di Nusantara sangat banyak praktek seperti itu. Konteks-konteksnya pengharapan akan hal-hal baik ya. Saya cuma bercerita kalau sebenarnya di Histeria ini sudah sering terjadi interaksi seniman Sumatera datang ke sini, Bang. Kemarin ada Ismet dari Jambi. Beliau seorang penyanyi folk yang aktif mengembara dari kota ke kota naik bis, mencari teman yang mau menampung dia untuk mendengarkan lagu-lagu dia yang kontennya sangat penting sekali, ekologi, hutan tropis yang kita tahu hari ini tersisa tinggal sedikit digerus oleh kita tahu ya sawit dan yang lainnya gitu. Padahal hutan tropis itu tidak mungkin direboisasi. Dan kita kemudian orientasinya lebih pada bagaimana sih kemudian kenapa yang cek. Bang Ismet itu saya sangat kagum karena dia memotret itu gitu loh, mengingatkan betapa penting hutan tropis itu seharusnya tetap ada gitu. Terus siapa lagi ya? Ada Bonita dari Salatiga sih. Ada beberapa sih, maksudnya Histeria sangat lumayan sering berinteraksi dengan seniman-seniman Sumatera. Saya juga di Dewan Kesenian Semarang. Kemarin barusan ada Bang siapa ya? Dia juga sama, tapi dia pegiat teater, tapi dia kemudian menyampaikan cerita dia menyampaikan cerita yang itu murni menggunakan bahasa Minang dan kemudian itu menceritakan konteks-konteks tertentu tentang kondisi sosial hari ini di sana. Cukup menarik gitu loh. Dan kalau kemudian sayangnya ini seandainya mungkin persiapannya lebih matang, saya akan melakukan banyak pengundangan terlebih dahulu karena saya juga cukup banyak teman-teman yang berada di Semarang dan mereka berasal dari Sumatera yang mungkin akan sangat tertarik dengan acara ini sebenarnya. Cuman mungkin ini karena mungkin terlalu mendadak kali ya
Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih prepare gitu. Hana akan lebih prepare. Saya cuman bantu-bantuan dari sini. Ya, ya makasih Bang Sultan udah sharing dan perform tari tortor. Itu pertama kali aku lihat juga di Histeria. Di Semarang, di Jawa ini aku baru melihat tari yang semacam itu. Cuman tadi memang aku nangkepnya itu adalah tari eksperimental gitu Bang. Jadi memang seperti itu ya Bang. Dia itu eksperimen dari personal diri sendiri, terus abang eksplor menjadi bentuk-bentuk gerakan seperti itu gitu. Nah, tapi aku juga heran juga karena Bang Sultan kan tadi bilang bukan dari latar belakang penari gitu kan. Terus aku penasaran sih pengalaman-pengalaman menangkap memori gerak itu dari mana aja. Terus sepanjang perjalanan Bang Sultan ke pelosok negeri, tadi belum disebutkan sih kemana aja pengalaman yang sudah didapat. Itu tuh yang paling terkena di memori Bang Sultan itu di mana, terus sehingga itu bisa menciptakan gerakan-gerakan semacam itu tuh gimana prosesnya. Itu juga pengen tahu sih aku, karena aku juga sebagai seniman visual tuh pengen ngerti proses seorang seniman itu mendapatkan intisari dari karyanya gitu. Tanya itu aja sih Bang Sultan. Ya. Dari yang diingat dulu ya, nanti berkesin ya. Dua ya pertanyaannya. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Jadi saya itu penari tradisi, selain mengeksplor gerakan sendiri, sebenarnya terkoneksi. Ini mungkin bocoran dikit lah, sebenarnya saya nggak mau mengungkapkan ini ya. Tapi banyak penari tradisi itu dia terhubung, terkoneksi. Ya betul, karena memang dia. Ya itu, jadi dalam tanda kutip dia trans ya, tapi pseudo trans. Kalau trans itu kan seperti kuda lumping tidak terkendali. Tapi saya bisa menggeser ini ke sini, mungkin ini sudah selesai, baru jadi terkoneksi lah. Tapi saya juga melatih gerakan itu. Jadi yang tidak kelihatan memperlihatkan gerakan ini saya koreksi bolak-balik, saya padukan, akhirnya menjadi karya berdua lah. Kayak karya berdua lah sebenarnya itu. Makanya kok kelihatan kesurupan. Tapi terkendali loh. Tapi terkendali. Jadi itu memang ada fase-fase transisi ya. Ketika kita nyemplung atau masuk ke dunia tradisi, mau tidak mau kita terkoneksi dengan mereka. Jadi ada saya juga masa transisi, tahun pertama, tahun kedua, yang tidak melihat bisa melihat, yang tidak terasa bisa terasa, yang tidak bisa berkomunikasi akhirnya berkomunikasi, akhirnya bisa berkarya bersama, tapi dalam hal yang untuk spiritual yang lebih baik ya. Nah itu. Ya betul. Jadi memang itulah mau tidak mau kita nggatok istilahnya, nggatok. Dan itu mengalir. Saya juga nggak minta mereka mau datangin, nggak minta kan, tapi ada tawar-menawar kesepakatan gimana kita harus menghadirkan filosofi, makna, sikap dari tradisi. Akhirnya
sesatu rel lah. Nah, jadi ada dua yang diberikan oleh mereka dan saya coba cek pola-polanya sendiri, matching nggak, sesuai nggak, menjenuhkan nggak, itu ada tawar menawar lah, nggak blek gitu lah, nggak ada sama-sama berkarya lah. Itu. Yang kedua apa tadi? Ya, saya menambahkan. Ya. Bang Sultan, tadi Bang Sultan bilang kalau bahwa itu konteks-konteks bukan konteks apa gerakan-gerakan itu kemudian dilakukan di sedemikian rupa karena ada basis pemahaman harapan keterhubungan dengan leluhur gitu loh. Nah, saya kira itu konteks spiritual ya jadinya ya. Nah, apakah itu kemudian kalau di kampung halamannya pakem tertentu atau asal atau bagaimana? Karena saya lihat kayaknya ada keterhubungan dengan silek ya. Ya. Oh, Dihar ya betul. Ya. Oh, oke. Jadi hampir sama dengan Sumatera Barat. Basic sebelum menari kami harus mempelajari dulu dasar-dasar bela diri tradisional. Kalau di Simalungun namanya dihar, langkah-langkah. Jadi kalau belum bisa mendapatkan itu, kalau terkoneksi dia nggak goyah dia. Jadi memang harus basic itu kita pelajari dulu, baru dia bisa related dengan mereka. Kalau mereka pengen kenceng, langkah kita nggak bisa kenceng, jatuh ya. Yang mana ini? Ya. Untuk semua yang pengen jadi penari aja atau ala anak muda semua? Hampir semua. Untuk laki-laki wajib mempelajari dasar-dasar bela diri tradisional. Iya betul. Apakah dengan hal yang Bang Sultan barusan sampaikan tadi, berarti setiap gerakan itu ada makna? Setiapnya? Atau tidak semuanya? Memiliki makna lah. Iya. Makna ya sikap, gestur, kewaspadaan, kemudian ketepatan kita mengukur keadaan, itu kan sebenarnya tersirat dari situ. Oke. Iya. Dari kita mengukur langkah-langkah tari sesuai dengan waktu, dia berimbas. Kalau saya ke Jakarta, saya ke Medan atau saya ke Jambi, dia harus terimbas juga kita dengan sikap. Dan muncul bisa kita belajar dari gerak-gerak tari. Wah, Bung Sultan tidak tertarik untuk kapan-kapan menjelaskan lebih detail tentang dasar pemahaman spiritual ini ke Itu bahaya itu. Oh. Bagaimana kalau Mbak? Jangan dulu lah. Jangan dulu. Karena menarik sih. Ya, praktik-praktik seperti itu saya kira juga banyak di Jawa ya. Iya. Dalam bentuk yang lain. Saya kira pun di daerah yang lain di Adat Dayak juga ada, ada banyak. Ya, saya juga mau bercerita. Sebenarnya saya tidak tahu menahu persoalan-persoalan atau dimensi seberang. Saya kan mahasiswa ya, geografi, ya kerjaan analitik kan, praktikum geomorfologi, ilmu tanah, algoritma, statistik, kan semua kan yang rasional. Nah, ini ketembus dia sama yang irasional. Nah, tapi walaupun irasional, saya tidak, maaf Bung Sultan, maaf memotong, saya tidak sepakat dengan istilah irasional. Tidak sepakat. Itu adalah kesadaran yang berbasis rasa. Jadi bukan rasional.
Ini cuman Bukan kok hal yang buruk tiba-tiba ya. hampir Bukan hal aja yang di kepala. buruk ya. Kak Susi mungkin mau menanggapi karena asalnya juga sama ya dari Simalungin, mau mungkin bisa menggambarkan sedikit budaya di sana yang berkaitan dengan keadaan irasional yang ternyata rasional tapi mengundang rasa ini. Baik, saya sedikit menjelaskan, meluruskan mengenai tadi yang itu apa namanya tarian mandihar ya, Bang. Sebenarnya kalau di Simalungun itu banyak masalah tariannya itu, tari dihar itu lebih tegas kayak yang disampaikan Abang Sultan tadi. Tapi kalau mengenai di tarian di Simalungun itu jenisnya banyak, Kak. Jenisnya banyak. Tergantung apa ya? Tergantung acara yang mau kita bawakan. Jadi biasanya di hari ini sering ditarikan oleh laki-laki. Karena bawaannya kesannya tegas gitu. Jadi kalau sebenarnya wanita bisa juga ya Bang ya. Bisa, tapi yang lebih dipakai itu laki-laki karena tenaganya kuat. Jadi tarian di hari ini sebenarnya sangat gagah. Kalau di Jawa gagah ya disebut ya Pak ya. Sangat gagah. Tapi tadi mengenai jenis tarian yang ada di Simalungun itu banyak berbagai macam Pak. Seperti di Jawa juga untuk acara pernikahan kan ada tariannya seperti tari gambiong kalau nggak salah saya. Benar Mbak? Nah gambiong. Tapi kalau di Sumatera itu dalam penyambutan acara Batak Simalungun pernikahan itu ada kurang lebih 4 tarian. Yang pertama itu penyambutan pengantin setelah pulang gereja. Jadi setelah pengantinnya sudah selesai ibadah dari gereja, maka penari sama pandihar tadi sudah menyambut. Jadi biasanya digunakan itu tari dihar ini ada 2 orang laki-laki. Itu membawa pedang ya Bang ya, membawa pedang seperti di sini disebut kris ya kalau nggak salah ya Mbak, benar ya? Kris Pak, ya benar ya. Nah jadi kris kalau di Jawa itu kan dibuat di sabuk ya. Nah di sabuk, saya kok bertanya ya padahal saya ngerti tapi kok saya ya. Iya memastikan soalnya saya takut salah karena saya dari luar Jawa, takut nanti viral ini kok menyampaikan yang tidak benar. Nah kalau di Jawa itu kerisnya ditaruh di sabuk, kalau di Simalungun itu dipegang. Jadi itu kayak itu punya cerita tapi saya ceritanya masih kurang apa Mbak? Masih kurang paham mengenai cerita itu tapi paham, menyampaikannya saya kurang tahu. Jadi itu mereka itu 2 lawan arah jadi dibuat seperti ini. Nanti di YouTube ada kalau penasaran lihat aja tari penyambutan pengantin dihar seperti itu. Nah, itu juga ada dan kalau wanitanya itu dalam penyebutan pengantin itu beda juga gerakannya Pak. Jadi bukan kayak dihar yang disampaikan Abang Sultan tadi, bukan itu. Jadi kita ada kita lebih kayak wanita lembut. Jadi wanita Simalungun itu menarinya lembut-lembut, halus. Kalau di Jawa sering disebut dengan halus, tari halus seperti itu. Nah, untuk jenis tarian di Simalungun juga berbagai macam. Ada tari kreasi, tradisional, modern, ya seperti yang kita alami juga seperti di Jawa. Cuman berbeda adat istiadatnya berbeda. Nah, kalau di persamaan dan perbedaan dari Simalungun dengan Jawa, sesuai yang saya jalanin itu persamaannya itu tari sembahan. Kalau di Simalungun disebut dengan marsombah. Marsombah itu menyembah. Kalau di sini disebut sembahan ya Pak ya. Sembahan kepada yang terhormat leluhur atau ya intinya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa juga boleh. Itu kita menyembah siapa yang kita percayai seperti itu. Nah kalau untuk persamaannya lagi ser-ser. Kalau di Simalungun disebut dengan ser-ser. Kalau di Jawa disebut dengan cancer. Yang ini mohon maaf saya praktekkan langsung. Yang seperti ini. Kalau di Jawa ada kan Pak ya?
Ada kan Mbak? Saya pernah pelajarin ada, tapi perbedaannya itu namanya saja. Kalau di Simalungun itu disebut dengan manerser. Tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Tapi kalau di Jawa disebut dengan cancer. Jadi untuk persamaannya mungkin itu saja yang saya temukan. Karena saya dari luar Jawa, saya di sini curhat mengenai proses saya yang mengalami bagaimana lingkungan di Jawa mengenai tariannya. Nah, ketika saya masuk ke lingkungan Jawa, saya sebenarnya tidak tahu bagaimana ini tariannya, bagaimana apa itu jarik, apa itu meeting, apa itu sembahan tadi ya. Marsombah itu di Simalungun, kalau sembahan itu di Jawa. Itu juga saya, oh ternyata itu ya perbedaan. Tapi sama gitu loh Mbak. Namanya itu beda tapi sama. Nah, saya kesini aslinya dalam tarian itu otodidak. Jadi saya di Jawa memang benar-benar meraba. Iya benar. Tapi saya modal niat gitu loh Pak. Jadi ini nanti ceritanya saya sampai di Jawa bagaimana menghadapi orang-orang Jawa. Sedangkan saya dari luar Jawa dan sendiri. Coba Pak, di lingkungan ini kita cerita dulu sedikit berbagai pengalaman. Di lingkungan itu orang Jawa semua. Satu jurusan saya ada satu angkatan ada 86 orang. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi saya sendiri berpikir bagaimana saya menghadapi 8, aduh maaf jadi 8 iya ada 80 orang, saya bagaimana ya, sedangkan saya dari luar Jawa ini saya bagaimana untuk mengikuti gerakannya. Tadi mengenai jarik saya tidak mengerti, keris saya tidak mengerti sama sekali Mbak, otodidak. Nah setelah saya jalanin ini, saya udah menjalaninya selama belum sampai 9 semester lah. Itu mengenai perbedaannya, ternyata seni itu penting banget. Berbagai tradisi itu, walaupun saya tidak mengerti tadinya, saya sudah mau menyerah. Tapi ini bagaimana ya nyelesainya? Ini tugas harus diselesaikan, harus bawa gelar pulang. Ini bisa nggak saya selesai? Sedangkan lingkungan saya juga tidak mendukung bahwa saya benar-benar harus bisa gitu loh. Harus bisa saya lalui ini karena tarian Jawa. Sedangkan di Jawa tidak ada dipelajari tari Batak. Yang ada dipelajari itu tari Aceh. Batak tidak ada. Jadi itu kalau tari Aceh itu masuk ke etnis. Jadi di Sumatera Utara itu kalau tidak salah dulu masih terbagi 8 etnis. Sekarang katanya aku dengar isu-isunya sudah 6 etnis. Nah, ini di sini dipelajari itu tariannya tari piring dari Aceh. Sedangkan dari Batak tidak ada. Bahkan dosennya itu meminta tugasnya berkreasi sendiri. Tari kreasi, tari dari daerah masing-masing. Nah, coba Mbak, saya menerikan tari Batak seperti tadi. Tapi Bang Sultannya lebih ke itu tadi apa dihar. Sedangkan saya halus, banyak gerakannya. Banyak itu tadi bapaknya masnya abangnya lebih ke Sebenarnya keren loh Mbak kalau dikombin dalam kontes kontemporer nanti apa sileknya atau biarnya Bang Sultan itu Betul. di Ya. Iya benar, bisa jadi Pak. Tapi ini mungkin masih proses ya Bang ya. Ya. Ini makanya ada saya satu pertanyaan buat Susika kan, bagaimana mengembangkan dan memajukan tari tradisi Simalungun setelah ke Jawa ini, apa yang dilihat untuk memajukan meng-up? Nah kalau menurut saya abang kan punya sanggar, punya anak-anak tari. Nah kalau menurut saya itu dipelajarin, disampaikan ke anak-anak tari itu dulu. Bahwa disampaikan temannya dan latar belakangnya itu harus ditegaskan bahwa tari burung Garuda itu tadi memiliki latar belakang. Dari filosofinya abang itu mengambil gerakannya itu dari mana. Jadi yang
makna dari gerakan itu apa? Tadi mungkin belum terjawab dari bapaknya bahwa makna gerakan yang disampaikan abang itu, semisal tadi ada saya lihat gerak menyembah terus matanya melotot, itu menggambarkan burung garudanya kah melotot apa bagaimana itu Pak? Saya juga masih bingung mengenai itu ya. Mohon maaf kalau saya imbang. Soalnya saya pengen ngerti juga artinya apa gitu. Apakah benar melotot apa matanya yang melototi saya? Kan saya tidak tahu. Bagaimana itu Bang? Saya juga kurang tahu itu. Tadi saya ada gerakan gini kan Pak? Iya ada Mbak kan? Ada kan Mbak? Saya nggak ngawur kan? Itu menggambarkan burung garudanya lagi melotot melihat. Dan ada itu tiba-tiba menyembah. Apakah burung garudanya sedang apa namanya itu? Sembah. Iya. Ya. Jadi Abang Sultan mengangkatnya jadi tari sembah itu kan jadi menyembah. Kalau kita yang menyampaikan kan itu jadi menyembahkan. Itu burung garudanya sedang apa gitu? Apa kedinginan atau apa? Nah, kenapa Bang Sultan bisa terinspirasi mengangkat itu? Saya juga kepo penasaran dengan itu. Boleh Pak disampaikan. Ya, jadi ini bukan tari koreografi yang pola A, habis itu pola B, pola C yang terstruktur. Nah, kalau ya betul, artinya dia tidak langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 dia tidak dengan rapi gitu. Jadi kita masih bergandengan dengan intuisi. Dan itu sebenarnya mungkin nanti minta off the record lah ya hal-hal yang berbau trans ini. Tidak dicuatkan. Jadi memang ke publik nggak bagus, kita bagus. Publik menyampaikan. Publik kan yang nggak mengerti apa deh error dia. Nah itu sebenarnya fase transisi. Saya harus menggatokkan dengan yang tidak terlihat, yang tidak terlihat juga dia butuh menyamakan frekuensi. Nah itu makanya agak harus menyembah dulu karena saya mau connect dulu sama yang di atas. Minta koneksi bisa nggak nih? Lihat sembah, oke katanya, mainkan katanya seperti itu. Nah terus mengapa ekspresinya sangat berbeda? Karena dia sudah up, itu udah setengah saya, setengah yang tidak kelihatan. Tapi ini hanya Opung Rami Nagaringing lah yang tahu fase ini. Terus langkah-langkah itu sebenarnya sudah saya rancang, tapi ketika ditampilkan belum tentu sesuai dengan yang saya rancang. Nah berubah. Ketika dia menggiring ke kiri harus saya ikuti. Ketika saya tarik lagi, ini polanya membosankan. Pung, aku bilang kita harus ke kanan. Tarik lagi kanan, akhirnya kami saling menarik lah kami berdua. Ini harus selesai. Oke katanya selesai. Jadi semacam apa ya? Duet ya. Kalau bahasa kerennya itu dance with soul. Dance with soul. Nah, betul, menari bersama leluhur yang tidak kelihatan. Saya pikir memang tarian itu kemudian seperti kata Mbak Mustika ya. Masya Allah, salah Mbak Susika. Jadi jadi ketika hari ini memang kemudian tarian memang ditempatkan pada konteks-konteks yang fungsional gitu loh. Nah, di banyak tradisi tua ini saya cuman sependek sepengetahuan saya ya. Bapak saya seorang praktisi silat ya. Dia menggunakan itu dalam konteks meditatif gitu loh. Meditatif di mana kemudian dia mencari frekuensi yang sama dengan entah apapun itu yang dia yakini keberadaan dan memberi berkah kepada dia untuk kemudian
dia menyampaikan harapan seperti itu. Dan yang terjadi, saya melihatnya dia sampai menangis loh, sampai menangis, sampai mengeluarkan air mata, sampai berbunyi ya ya Allah Gusti, sambil terus melakukan gerakan seperti itu. Dalam konteks seperti itu mungkin di konteks kontemporer tidak akan apa sih, sungguh aneh sekali. Apa yang dia rasakan? Ya. Iya ya, enggak saya tidak tapi memang kemudian dua semangat ini memang berbeda. Tapi sebenarnya jika kemudian terjadi perpaduan itu hebat sekali sebenarnya. Karena saya pikir hari ini konteks-konteks kontemporer kan pasti orientasinya pada kekinian ya, kekinian, dan kemudian bagaimana yang kekinian itu tetap ada konteks spiritualnya. Itu yang saya pikir kemudian menjadi perlu, dan kemudian seperti pertanyaan Bang Sultan tadi, bagaimana sih kemudian semisal tari Simalungun itu bisa lebih menyebar, karena kemudian ada basis narasi di belakangnya gitu loh. Basis narasi di belakangnya seperti apa gitu. Basis narasi yang paling mudah diserap adalah basis narasi spiritual. Setahu saya seperti itu. Dari banyak tarian-tarian yang ada, itu basis narasi yang konteksnya spiritual itu yang paling mudah diserap orang gitu. Kira-kira seperti itu. Aku Boleh? bisa menambahkan ya, Ya. mumpung lagi ingat ya. Merawat kebudayaan dengan exchange ya, tukar menukar, itu sangat bermanfaat, sangat bergizi, dan sangat menopang dan memajukan tradisi lokal. Jadi nenek moyang kita sebenarnya punya habit saling change, tukar menukar. Jadi kan saya baru dari Jambi itu ada kawasan cagar budaya Muaro Jambi, dan itu ada Candi Kedatuan, kalau disingkat Candi Kedaton. Nah, bukan keraton, Kedaton. Nah itu kan susunannya batu bata ya. Susunannya batu bata berbeda sama di sini Prambanan Borobudur yang terdiri dari batu andesit, kecuali daerah-daerah Kediri ya, Majapahit ya. Nah Muaro Jambi itu susunannya batu bata, candi-candinya. Tapi di gerbang sebelum masuk ke candi itu ada yang disebut makara. Makara itu ada di kiri sama di kanan pintu masuk candi. Jadi kalau kita masuk naik ke atas, dia di kiri sama di kanan ada makara. Makara itu berbentuk naga tapi memiliki belalai gajah. Dan ada manusia yang menahan rahang di makara itu. Nah, di Muara Jambi tidak ada batu andesit. Tidak ada pemahat batu. Dan corak ini tidak ada di corak makara ini, tidak ada di Muaro Jambi. Tapi hanya untuk pintu gerbang masuknya aja. Nah, berdasarkan penelitian arkeolog, ini memiliki langgam atau corak ornamen pahatan di daerah sekitar Kediri. Nah, dalam salah satu mereka Singosari. Nah, jadi ini tidak berasal, makara ini tidak berasal dari Muara Jambi, tapi berasal dari Singosari. Di situ ada prasastinya buat untuk Pramaswari. Nah, itu ada prasastinya. Nah, itu yang ada di Jambi. Artinya kan ini tidak berasal dari Jambi ya, tapi dari Jawa. Berarti ada keterhubungan. Kemudian ada lagi candi Simangambat. Itu ada di Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan. Dan memiliki reruntuhan salah satunya yang berbentuk kala. Kala itu kan kalau pintu masuk candi kan ada di atasnya wajah raksasa.
Itu tidak ada pemat-pemat seperti itu di Tapin Selatan, nggak ada. Tapi dikaji oleh peneliti arkeolog, ini memiliki langgam ornamen corak yang sama dengan Candi Pelausan, Klaten dekat Prambanan. Nah, jadi ada yang tidak berasal dari Sumatera, tapi ada change dia. Mengapa dia bisa sampai ke candi itu, walaupun bukan produk budaya dari Muara Jambi, termasuk kami Simalungun. Kami Simalungun juga kedapatan culture Jawa. Kami, ya Hindu loh. Pertanyaannya kan kami tidak ada literasi, tidak ada penutur tradisi yang bisa menceritakan mengapa batik penutup kepala ini bisa sampai ke masyarakat kami, baik dari tingkat raja, Partuanun, Parbapaun, sampai ke tingkat bawah, kami memakai ini. Ini tidak ada kami produksi di Sumatera Utara atau bahkan sampai ke Sumatera Selatan tidak ada pembatik. Nggak ada pembatik. Tapi dia bisa nyampe ke tanah kami Simalungun dan kami pakai sehari-hari. Walaupun kami belum menemukan ada misling literasinya dari mana, kenapa bisa dipakai. Penutur tradisi juga nggak ada yang bisa menceritakan mengapa kami harus selalu memakai batik Jawa ini di masyarakat Simalungun. Ini ada suatu bukti bahwa kita memang merawat kebudayaan itu dengan exchange culture, dan itu saling memperkaya untuk kemajuan peradaban bersama. Tapi Bang Sultan sudah yakin bahwa itu memang batik Jawa? Ya, batik Jawa. Kita tidak tahu apakah dari Pekalongan, apakah dari Jawa Barat, apakah dari... Kalau di budaya keraton kan setiap batik itu mempunyai fungsinya masing-masing. Ya. Ada yang untuk menutupi mayat, ada Ya. yang untuk menghadiri pernikahan, Ya. ada yang macam-macam. Jadi bentuknya sendiri-sendiri. Ya. Coraknya pun sendiri-sendiri. Ya. Jadi Simalungun juga bentuknya untuk yang raja seperti ini, untuk yang pekerja seperti ini, ada berbagai model balutannya. Ya. Jadi saya mau menyampaikan nenek moyang kita merawat peradaban dengan exchange culture kan, termasuk yang kita lakukan. Mungkin zaman dulu armadanya kapal-kapal besar, kapal-kapal layar yang dari Thailand, Malaysia, ke Jambi, Sunda Kelapa sampai ke ini kan, sampai juga Sampokong ya, ada Sampokong. Kalau dari sejarah sih sebenarnya kalau peradaban Sumatera lebih dahulu. Oh iya ya, Ya, ya Sriwijaya. Sriwijaya. Sriwijaya baru kemudian Majapahit. Ya, ya yang up ya. Ya, ini kita ngomong konteks sejarah. Nah, Kalau peradaban lebih dulu yang tercatat di sejarah kita, ya, Sumatera dulu. Kerajaan Indonesia ya Buddha, Ya. coraknya Buddha. Dia kemudian mempunyai beberapa kerabat dan membangun Borobudur dan gitu. Kan Buddha itu sebutannya bukan candi tapi stupa. Ya. Dia bentuknya pasti lebar di bawah, mengerucut di atas. Kalau candi itu pasti lurus ini, lurus baru. Itu coraknya itu. Nah, interaksi Buddha memang kalau kemudian ngomong apa kerajaan pertama yang membolehkan dua agama diterapkan memang Majapahit sih. Oh, Hindu dan Buddha boleh Ada dianggap pilihan. masing-masing kerajaannya itu memang Majapahit. Dan kemudian interaksi budaya terjadi. Ya, jadi saya juga mau menegaskan exchange culture itu sangat penting dan sangat perlu untuk saling memperkaya. Berarti ada kemungkinan tarian ini nanti ke depannya bakal ada tari kreasi. Nah, saya sudah sampai ke situ. Sampai ke situ. Ini tadi ditarikan 100 orang itu. Ya gitu ya. Dimokan 100 Iya. orang. Tapi memang kemudian harus ada koreo. Terukur, gerakan terukur. Ya, jadi ya betul. Dia menerjemahkan ini ya secara linier ya.
Ini pembahasannya keren banget, kita bisa sampai ke ujung. Kita harus tarik benang merahnya lagi ke tengah. Ayo. Jadi ada kemungkinan ke depannya tarian ini bisa berkreasi dengan daerah di Jawa ataupun daerah-daerah di lain dan melahirkan gerakan-gerakan yang berbeda, tapi sebenarnya sumbernya satu. Kemudian yang menarik buat aku adalah tadi Mas Kesit menyampaikan bahwa yang mudah itu tentang spiritual. Bagi saya itu tidak mudah karena tidak semua orang bisa mencapai tahap itu. Untuk berkomunikasi dengan alam, menyatukan energi kita dengan alam itu nggak sembarang orang menurut aku. Dan mungkin Bang Sultan ini maestro selanjutnya. Oh iya, amin, tepuk tangan. Mungkin pembahasannya sudah sangat padat. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Kakaknya belum mengeluarkan suara. Mungkin mau menanggapi. Mungkin mau lihat tariannya tadi menurut kakak kayak gimana? Gini, ini melenceng dari apapun Bang Sultan. Saya juga penikmat gerak ya. Jadi saya suka menonton orang menggerakkan badan untuk tujuan tertentu, entah itu senam, tarian atau bela diri dan sebagainya gitu loh. Di suatu kayaknya ada Hana deh. Saya bertemu dengan Pidi Baik. Dia seorang seniman kontemporer dari Bandung gitu. Dia memprotes tari serimpi ya. Tari serimpi. Kenapa sih orang-orang itu tari serimpi itu harus begini, pertamanya harus begini, kostumnya harus begini. Iya, tari serimpi itu tahu nggak asalnya apa? Dulu nggak ada listrik. Dan kemudian terang bulan. Kemudian orang-orang udah merayakan terangnya bulan aja, bergerak semaunya gitu loh. Dan kemudian orang-orang kok kenapa sih? Apa kemudian melakukan peraturan harus begini dulu. Itu kontemporer tuh. Kontemporerisasi itu di situ. Ya, menarik sekali untuk dijadikan kajian dan tapi itu kemudian lepas dari konteks yang spiritual tadi itu. Walaupun ada karena berterima kasih atas sinar yang terang sehingga kemudian banyak hal yang mungkin menginspirasi gitu. Ayuan. Udah sih ya dari aku. Tapi aku ada banyak harapan ke generasi muda selanjutnya supaya bisa meneruskan banyak hal yang tradisional gitu. Kayak Mbak Susika yang jauh-jauh sekolah ke UNES dan seni tari UNES lagi. Aku juga nggak ngebayangin sih betapa minoritasnya di situ. Terus aku berharap banyak ke Mbak Susika nanti supaya kita bisa kayak semacam berkolaborasi lagi atau Mbak Susika mungkin ada proyek kedepannya terkait seni tradisi atau segala macam terkait itu. Kita sangat mendukung sih, apalagi budaya-budaya di luar Jawa itu sangat unik sih menurut kita orang Jawa karena ya kita nggak mau melihat yang itu aja sebenarnya. Aku sih sebagai anak muda nggak mau nonton yang itu aja. Jadi aku pengennya seni di Semarang itu juga berkembang lewat orang-orang yang masuk dari luar atau gimana influence-nya di sekitar Semarang ini. Karena Semarang memang kita lihat agak itu ya nggak terlalu pasif di seni tarinya terus seni rupanya juga. Iya. Tradisi yang asli itu kita iya. Karena catatan yang ada yang berawal dari mereka yang kolonial dan orang Tionghoa ya. Sebelum itu semuanya serba tutur dan tidak banyak yang mencatat tutur ini juga. Ketika berbicara sejarah Semarang pasti dimulai dari budaya Islam, dari
banyak. Itu kemudian yang hari ini menjadikan Semarang ini agak unik sebenarnya. Iya, ya udah gitu aja. Terima kasih untuk Mbak Susika dan Mas Sultan udah sharing banyak tentang budaya di luar Jawa. Yes. Mungkin aku boleh tutup, tapi sebelumnya ada kata-kata penutup lah untuk disampaikan kepada kita semua. Pertama mungkin dari Kak Susika, baru nanti terakhir Bang Sultan, silakan. Oke, baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada namanya tadi Histeria, kepada Bapak sebagai moderator ya. Oh, sebagai moderator, sebagai adminnya mana ini, Pak? Yang admin mana? Yang admin Histeria. Oh, program manajernya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Hana dan kepada Mbak moderator. Di sini saya mengucapkan terima kasih juga buat penonton. Mohon maaf apabila menonton dari Medan, Batak, Simalungun atau dari mana aja. Jika ada tutur kata secara saya individu, mohon maaf sekali. Semoga nanti bisa lebih belajar dan bisa memajukan budaya Simalungun. Horas, horas, horas. Ya, saya mengalami daya survival tradisi ya selama lebih dari 10 tahun, dan baru setahun 2 tahun terakhir ini agak kenceng apa namanya, up-nya itu kenceng, artinya tradisi yang kami pelajari dan kami tampilkan itu naik ke tingkat nasional. Jadi kami tampil di Gedung Kesenian Jakarta yang notabene sangat mahal ya, tidak semua orang bisa sampai ke Gedung Kesenian Jakarta. Juga tampil di Museum Nasional Indonesia, sampai ke Histeria Semarang. Ini juga sebuah lompatan. Kita berterima kasih buat teman-teman Histeria karena meng-up tradisi ini di mesin digital. Saya lihat flyer-flyernya keren ya, dalam tempo 1 hari sudah itu secara publistik sangat tahu dan sangat mengangkat kita Simalungun. Jadi saya berterima kasih buat Histeria dan minta dukungan, dan untuk keberlanjutan berikutnya jangan sekali ini aja. Tahun depan mungkin kita akan bertemu, Kalau bisa Iya. Amin. Kami punya festival 2 tahunan yang bernama Pentakales. Oke. Sebuah festival yang berbasis situs spesifik dengan sebuah ruang hidup dengan kondisi sosial dan permasalahan sosialnya masing-masing. Dan kami minta, kemudian kami mengundang banyak seniman untuk kemudian merespon ruang itu. Siap. Iya. Semoga bisa berjodoh. Amin. Ya. Saya berterima kasih dengan Histeria ya, sangat berterima kasih sudah meng-up, dan ya ini pencapaian yang luar biasa lah, karena tradisi itu nggak pernah masuk ke dunia digital, sangat sulit. Nah, ini di backup sama teman-teman, di backup sama lainnya, biar Simalungun bisa terus melintasi zaman. Terima kasih, matur nuwun. Ya, sami-sami. Terima kasih kepada penanggap kami Kak Susika dan narasumber kami Bang Sultan. Sebetulnya kami yang berterima kasih kepada Bang Sultan karena mau memajukan budaya dari Simalungun. Harapannya tentu saja semoga tarian ini bisa meluas lagi. Semoga tarian ini bisa banyak anak-anak muda yang mau mempelajarinya. Nggak cuma mempelajari tapi juga memaknainya. Tentu saja harapannya banyak terhadap tarian ini, pasti bakal lebih berkembang lagi, tapi aku yakin prosesnya sangat panjang. Maka dari itu perlu getok tular yang sangat
sangat panjang dan lama, membutuhkan banyak pihak. Kita mungkin di sini histeria memfasilitasi saja, dan kita sudah merekam, kita akan menyebarkannya juga. Harapannya ya semakin banyak mata yang melihat, semakin cepat getok tular itu menular. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Halo, terima kasih. Sekian acara hari ini. Semoga harapannya kita semua bisa lebih sadar akan budaya. Sekian dan terima kasih. Coba.